Cracking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Samsuniam dari jurusan Tris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Tulungagung yang sekarang proses magang di MTS Negeri di MTS Asojat Tulungagung. Riwayat sekolah untuk RA Al-Watoniyah Pun Min 1 Tulungagung, MTS Negeri 2 Tulungagung, SMA Negeri 1 Kaligawe, dan sekarang masih menempuh S1 jurusan Tris Ilmu Pengetahuan Sosial di IAIN Tulungagung. Bagaimana puasanya? Masih belum kan? Alhamdulillah. Untuk hari ini materi, apakah ada yang tahu materinya apa? Ya, betul, untuk materi hari ini adalah letak dan luas wilayah Indonesia. Sebelumnya, apa ada yang tidak masuk? Ya, langsung saja untuk pembahasan materi kita. Yang pertama yaitu informasi keruangan dari peta. Informasi suatu peta tempat di muka bumi dapat diperoleh secara cepat melalui peta. Apakah ada yang tahu peta itu apa? Bagaimana? Iya, benar sekali. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Syarat peta ada 3. Yang pertama conform, equidistant, dan equivalent. Saya jelaskan untuk yang pertama, conform, yaitu bentuk peta yang digambarkan harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Yang kedua equidistant, yaitu jarak-jarak yang tergambar di peta harus tepat perbandingannya dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Yang ketiga equivalent, yaitu daerah atau bidang yang tergambar harus sama luasnya jika dikalikan dengan skala peta. Paham semuanya anak-anak? Selanjutnya, dalam pembuatannya peta harus mempunyai beberapa komponen. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta menggambarkan objek atau daerah wilayah yang dipetakan. Judul dapat digambarkan di sembarang tempat namun masih dalam garis tepi. Yang kedua, skala peta. Skala adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak yang sebenarnya di lapangan. Skala terdiri atas 3 jenis, yaitu skala angka, skala verbal, dan skala grafik. Yang ketiga, legenda. Legenda yaitu keterangan dan arti simbol-simbol yang digambarkan pada peta. Gambarnya seperti ini, bisa dicek. Contoh lagi, legenda. Selanjutnya
yaitu insert. Insert adalah peta yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang lebih luas. Contohnya yaitu seperti ini. Insert itu komponennya. Yang kelima yaitu simbol. Simbol adalah tanda-tanda yang umum digunakan pada peta untuk mewakili keadaan yang sebenarnya. Simbol terdiri dari 4 jenis. Yang pertama simbol garis, kedua simbol titik, ketiga simbol area, dan keempat simbol warna. Yang keenam petunjuk arah, disebut juga orientasi. Petunjuk arah menunjukkan arah mata angin, yaitu baik utara, selatan, barat, timur, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu garis tepi dan garis astronomi. Garis tepi pada peta bertujuan untuk membatasi gambar-gambar pada peta, sedangkan garis koordinat berfungsi untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Yang terakhir yang ke-8 yaitu lembaga pembuat dan tahun pembuatan peta. Lembaga pembuatan peta diperlukan untuk mengetahui dari mana sumber data peta tersebut digambar atau diperoleh. Ya, itu tadi pembahasan mengenai komponen-komponen peta, ada 8. Yang selanjutnya jenis peta. Apakah ada yang tahu jenis peta ada berapa? Ada 3, ya benar. Apa saja? Peta umum, peta khusus, peta teknis. Ya, saya jelaskan mengenai satu persatu. Peta umum yaitu menggambarkan penampakan sungguhnya permukaan bumi secara umum. Terdiri dari 3 kelompok, yaitu peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Yang kedua peta khusus, disebut juga peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan tema-tema tertentu yang ada di permukaan bumi, seperti contoh peta curah hujan, peta kepadatan penduduk. Yang ketiga peta teknis atau disebut juga peta kadaster, yaitu peta yang bersifat teknis dan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Seperti contoh peta pembangunan jalan tol misalnya, itu adalah termasuk peta teknis atau peta kadaster. Selanjutnya yaitu letak dan luas Indonesia. Indonesia berada di benua mana? Asia. Benar sekali. Tepatnya Asia Tenggara. Paham kan? Di Asia Tenggara. Asia Tenggara terdiri dari 10 anggota negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang merupakan kepulauan terbesar di dunia. Kepulauannya terdiri kurang lebih dari 13.446 pulau. Letak Indonesia dapat dilihat dari 3 tinjauan. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak tempat berkaitan dengan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis sendiri, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat lintang timur sampai 141 derajat lintang timur. Perhatikan gambar di sini. Ini adalah contoh letak astronomis Indonesia.
bisa paham semuanya. Yang kedua yaitu letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah ditinjau dari kenyataannya di muka bumi. Letak tersebut berkaitan dengan posisi relatif suatu wilayah terhadap wilayah lain di sekitarnya. Letak geografis dipengaruhi letak astronomis. Perhatikan gambar seperti ini contohnya. Ini adalah contoh gambar letak geografis Indonesia. Dari peta ini terlihat bahwa secara geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera. Dua benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Untuk samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, Indonesia berada di posisi silang dunia. Pada posisi tersebut, Indonesia menjadi jalur lalu lintas dunia. Itulah sebabnya mengapa Indonesia dianggap mempunyai posisi yang strategis dari semua segi. Yang ketiga, letak geologis. Ada yang tahu letak geologis itu apa? Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan keadaan batuan-batuan yang terdapat pada tubuh bumi. Mengerti semuanya? Letak geologis wilayah Indonesia akan saya jelaskan. Yang pertama, Indonesia merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania atau pegunungan bagian barat yang melewati Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT sampai Pulau Banda, dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik atau pegunungan bagian timur yang melewati Kalimantan sampai Sulawesi. Selanjutnya, Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Ada satu lagi, apa? Betul, lempeng Pasifik. Selanjutnya, Indonesia terletak pada tiga daerah dangkal, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Suhul, dan daerah laut pertengahan Australia dan Asiatis. Dampak dari letak geologis Indonesia tersebut antara lain Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Wilayah Indonesia termasuk daerah labil yang sering mengalami gempa tektonik maupun vulkanik. Di dalam perut bumi, wilayah Indonesia terdapat banyak kandungan bahan tambang seperti minyak, emas, batu bara, timah, dan sebagainya. Pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian pegunungan muda Sirkummediterania dan Sirkumpasifik. Dan yang kelima, laut di Indonesia, bagian Indonesia Barat dan Indonesia Timur, dangkal di Indonesia dan tengah lautnya cukup dalam. Jadi
itulah materi pada pagi hari ini mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Dan anak-anak saya kasih PR untuk dikumpulkan minggu depan pertemuan selanjutnya, yaitu tolong menggambar peta wilayah Indonesia. Ini tugas individu ya. Terima kasih, semoga materi pagi ini bermanfaat untuk semuanya, bisa paham. Kalau belum bisa silahkan ditanyakan. Pertemuan pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. I can hear the sound.